Gas 3 kilo meledak di Bandung. 2 rumah rusak, 4 orang terluka. Warga terdampak tanah bergerak di Purwakarta minta direlokasi ke tempat yang lebih aman. Jemaah haji berkunjung ke pabrik parfum Mawar yang legendaris di Taif. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sebuah gas 3 kg meledak, membuat 4 orang terluka hingga dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bangunan rumah milik warga juga hancur akibat ledakan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi rumah yang hancur akibat ledakan gas bocor di kawasan Jalan Rahayu, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nampak seluruh isi bangunan luluh lantah akibat ledakan besar yang ditimbulkan oleh gas LPG 3 kg. Selain itu, ledakan juga menghancurkan dinding rumah yang berada di sampingnya hingga berlubang. Kejadian ini bermula saat penghuni rumah yang hendak mengganti gas LPG 3 kg mulai curiga gasnya bocor. Tak berselang lama, gas yang baru diganti tiba-tiba meledak hingga membuat 2 penghuni rumah serta 2 orang tetangganya tersambar api. 4 orang tersebut mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi udah bau banget lah, sama orang rumah tuh dia mencoba untuk dimasukin ke dalam dicobain ke air dan pakai ternyata baskom memang gitu. Mengeluarkan uap kayak gitu ya? uap, Kayak bukan uap salju kayak ya, salju gitu, blubuk gitu. Nah kemudian mungkin ada Nggak tahu gimana meledak lah di dalam. ada gas baru, Enggak, di sini luar. nih. Ngambil gas yang Gasnya baru ke dalam, dan mungkin ada sisa Ada bekas sisa yang, kayak gas udara yang baru gasnya. itu. Nah dibukalah yang coba-coba yang baru itu, langsung Langsung meledak di dalam. Saat ini petugas sudah mengamankan gas LPG 3 kg serta membawa seluruh korban ke rumah sakit terdekat untuk diberi pengobatan lebih lanjut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke bencana tanah bergerak di Purwakarta, saudara. Warga terdampak di 2 kampung di Desa Pasir Munjul minta segera direlokasi karena rumah mereka sudah tidak bisa ditempati. Petugas BPBD dan tim gabungan terus bersiaga di lokasi pergerakan tanah maupun di pengungsian untuk membantu warga terdampak. Sebagian warga di pengungsian mulai merasakan sakit, mulai dari sakit badan karena tidur di lantai, sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan. Banyak anak-anak juga yang mulai batuk, pilek karena berhari-hari tinggal di pengungsian. Pengungsi mengaku sudah memeriksakan kesehatan ke pihak medis yang berjaga di posko kesehatan. Namun, mereka minta segera direlokasi agar tidak terus tinggal di pengungsian dan bisa melanjutkan hidup mereka. Mama sakitnya kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak kakinya. Udah periksa Bu? Udah diperiksa? Udah kemarin. Udah bidan. Kebidan. Apa katanya Bu? Oh, darah cina ada 18. Mama. Tinggi darahnya. Ya, tinggi. Jadi pusing akhirnya. Udah dikasih obat juga belum? Udah dikasih. Udah diminum obatnya? Udah.
Bu, yang sakit juga banyak Bu ya? Ada ke flu itu. Oh, kena flu juga? Kena flu juga. Banyak nggak enak. Nggak enak. Iya, nggak enak. Harapannya gimana? Ako yung ngalih ke kamana pa ngalih na. Terima kasih. Sementara pihak BPBD dan desa memindahkan lokasi pengungsian dari Balai Desa Pasir Munjul ke GOR milik desa yang lebih luas. Tujuan pemindahan untuk mempermudah koordinasi dan penanganan pengungsi agar terpusat di satu titik. Lebih biar mudah koordinasi atau gimana Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama pengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya kalau udah dikumpul di sini mah di GOR desa gitu. Untuk mempermudah koordinasi Pak ya? Ya untuk koordinasi mungkin dari beberapa pihak atau mungkin dari pihak kabupaten, provinsi lain udah pada datang ke sini. Adapun data terkini dari BPBD Purwakarta, jumlah kerusakan rumah warga yang terdampak terus bertambah. Rumah rusak berat bertambah dari 48 menjadi 58 rumah. Sehingga warga yang terdampak dan harus mengungsi menjadi 256 jiwa dari 83 kepala keluarga. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Mengungsi Pak 3. Sementara itu, tim tanggap darurat Badan Geologi PVMBG nyatakan pergerakan tanah di 2 kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, saat ini tidak bisa dihuni kembali. Didampingi petugas BPBD dan TNI, tim tanggap darurat Badan Geologi PVMBG meneliti struktur tanah di lokasi pergerakan tanah di 2 kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Senin siang kemarin. Penelitian dilakukan dengan cara mengecek langsung kandungan tanah hingga pemantauan dengan menggunakan kamera udara. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tim PVMBG diketahui pergerakan tanah disebabkan struktur tanah lapisan atas material vulkanik tua, sedangkan lapisan di bawahnya lapisan batuan kedap air dan licin, hingga menyebabkan tanah bergerak jika terjadi hujan. Ya, untuk struktur tanahnya sendiri sebenarnya terdiri dari material lepas dari endapan vulkanik tua. Nah, material lepas ini dia poros air, jadi begitu ada hujan dia cepat meresap air. Sementara di bawahnya itu adalah batu lempung yang kedap. Nah, kontak antara itu batu lempung itu sifatnya ketika dia kena air dia kayak sabun, dia licin. Jadi ketika ada tumpukan air di sana, material yang atas ini rawan untuk bergerak. Kami tadi sudah dari bawah, dan di bawah itu sudah ada gawir longsoran yang lumayan besar. Gawirnya itu sekitar 20 meter kami ukur, dan sudah ada semacam tanah yang naik di sawahnya itu. Nah, itu ujung kaki longsornya. Jadi batasnya itu di tanah yang naik tersebut sampai jalan di atas sana. Selain itu, areal tersebut untuk saat ini tidak bisa dihuni kembali karena sewaktu-waktu masih akan mengalami pergerakan. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi masih melarang bupati, wali kotanya, dan ASN-nya untuk rapat di hotel, meski Kementerian Dalam Negeri sudah memperbolehkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi memperbolehkan seluruh pemerintah kabupaten kota serta aparatur sipil negara untuk kembali menggunakan fasilitas hotel dan restoran untuk rapat. Hal ini guna menumbuhkan sektor ekonomi pariwisata daerah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru masih melarang seluruh bupati, wali kota serta ASN-nya untuk menggunakan fasilitas hotel untuk rapat. Hal ini guna menutupi utang daerah yang masih besar pada periode sebelumnya. Menurut KDM, dalam media sosialnya, seluruh kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika pemerintah melakukan efisiensi. Deddy Mulyadi juga meminta bupati, wali kota agar tidak menggunakan hotel dan restoran untuk melakukan rapat. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel,
Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Saudara, ratusan nelayan di pesisir pantai utara Indramayu menggelar ritual sedekah laut. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, sekelompok pelajar dari SMA BPI 1 Bandung berhasil membuat karya inovatif yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks secara real time untuk memudahkan berkomunikasi dengan tuli. Kabar gembira datang dari dunia pendidikan. Sekelompok siswa dari SMA BPI 1 Bandung membuat sebuah karya yang mampu mengubah gerakan bahasa isyarat menjadi teks tulisan. Inovasi yang diberi nama Perisya atau Badan Perguruan Indonesia Sahabat Isyarat ini memanfaatkan teknologi pengenalan gambar yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Cara kerjanya cukup sederhana. Pengguna cukup melakukan gerakan bahasa isyarat di depan kamera laptop. Lalu, otomatis gerakan tersebut akan diterjemahkan dan ditampilkan sebagai teks di layar laptop. Tujuan dibuatnya perangkat lunak ini adalah untuk memudahkan berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu dan tunawicara. Membuat satu proyek P5 yang bernama Perisya atau Badan Perguruan Indonesia Sahabat Isyarat. Nah, di sini kami tuh ingin tentunya membantu teman-teman tunarungu ke depannya supaya bisa lebih mudah berkonversasi dengan masyarakat luas yang ada di Indonesia. Selain itu, sekelompok siswa lainnya membuat karya Smart Lock Box atau berangkas otomatis menggunakan PIN angka. Harapan kedepannya adalah alat ini bisa menggantikan loker siswa yang menggunakan kunci manual yang kuncinya rawan hilang. Yang kami buat adalah SMOX, yaitu Smart Lock Box. Hal ini sebenarnya yang kami buat awal karena terpikir bahwa kalau misalnya tempat penyimpanan menggunakan kunci itu kan sedikit ribet ya. Takutnya nanti diduplikasi ataupun kuncinya hilang. Maka dari itu kami membuat penyimpanan pintar berbasis sistem Arduino Uno yang bisa dibuka menggunakan kode-kode tertentu dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Kepala Sekolah SMA BPI 1 Bandung mengapresiasi karya siswa tersebut dan berharap karyanya dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk masyarakat luas. Harapannya ke depan ya itu tadi Pak, melihat, meniru dan memodifikasi ya. Jadi ke depannya tidak hanya karya ini disimpan tapi bisa lebih jauh lagi bisa dimanfaatkan oleh dunia luar. Inovasi ini membuktikan siswa memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan inovasi tersebut bukan hanya untuk kegiatan pembelajaran P5, tetapi dapat dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat umum. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Ratusan nelayan di pesisir pantai utara Indramayu menggelar ritual sedekah laut atau yang biasa disebut nadran sebagai ungkapan rasa syukur serta panjatan doa keselamatan bagi para nelayan. Ritual sedekah laut atau yang biasa disebut oleh nelayan dengan nama nadran ini digelar oleh ratusan nelayan di Desa Cemarakulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Minggu siang. Sebelum dilarungkan atau dilepaskan di tengah laut, sejumlah sesepuh nelayan desa setempat menggelar doa mengelilingi miniatur perahu berisi sesaji yang akan dilarung ke tengah lautan. Selanjutnya para nelayan membawa miniatur berisi sesaji kepala kerbau ke perahu untuk dilarungkan ke tengah laut lepas dengan diiringi puluhan perahu nelayan. Nelayan masih menjaga tradisi sedekah pesta laut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang banyak bagi kehidupan mereka. Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 pelaksanaan adat desa Cemarakulon yaitu sedekah laut atau nadran dibarengi kebetulan hari ini dengan sedekah bumi. Iya. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk yang makna dari perahu yang dihias itu seperti apa? Itu sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa bahagia masyarakat nelayan karena penghasilannya dari laut. Jadi pergi ke laut membawa ada buah-buahan, minuman, bentuk ungkapan rasa syukur. Nadran yang digelar kali ini lebih meriah dengan perayaan pesta nadran tahun sebelumnya. Karena tahun ini ribuan masyarakat ikut tumpah ruah memeriahkan pesta nadran. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara jamaah Haji Indonesia berburu oleh-oleh di Pasar Kakiyah. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, sejumlah jamaah Indonesia mengisi waktu istirahat dengan melakukan wisata edukatif di kota Taif. Salah satu destinasi favorit adalah pabrik parfum mawar legendaris yang diolah secara tradisional. Taif berada di ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut. Terkenal sebagai kota musim panas para bangsawan Arab. Namun di balik keindahan pegunungannya tersembunyi harta alami yang mendunia, mawar Taif. Bunga mawar yang harumnya khas dan menghipnotis ini menjadi bahan dasar parfum yang menjadi oleh-oleh prestisius dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia diajak menonton tayangan edukasi tentang proses panjang pengolahan bunga mawar. Dimulai dari pemetikan di saat fajar, penyaringan kelas aroma, hingga proses destilasi tradisional dengan wadah tembaga yang masih dipertahankan sejak ratusan tahun lalu. Ya, jadi bisa tahu gimana cara proses penyulingan minyak wangi mulai dari bunga mawar, melati. Belanja parfum? Belanja tuh lagi dipegang sama teman. Ya, untuk kenang-kenangan aja beli 2 botol. Ya, harganya lumayan relatif lah, bisa ditawar. Selepas mendapat pemahaman tentang prosesnya, jemaah haji dipersilahkan mencoba berbagai varian parfum mawar, minyak atsiri, hingga oleh-oleh khas Taif yang tak ditemukan di tempat lain. Kesan-kesannya sangat menyenangkan banget.
dan banyak edukasinya. Salah satunya kita bisa tahu cara pembuatan parfum dari bunga mawar ini. Sangat-sangat recommended banget deh pokoknya. Lengkap, bervariasi, terus banyak banget produknya, pilihannya juga banyak, mulai dari sabun, parfum, body mist, terus juga rose water juga, pokoknya lengkap banget deh, bagus banget. Bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk oleh-oleh di tanah air juga. Lebih dari sekedar wisata, kunjungan ke pabrik parfum mawar di Thauf ini menjadi pengalaman rohani dan sensasional bagi para jemaah. Dari wanginya yang lembut, jemaah seakan dibawa mengingat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur telah menuntaskan ibadah di tanah suci. Saudara, dengan waktu tersisa, jamaah haji Indonesia di Mekah sebelum berangkat ke Madinah memanfaatkan waktu untuk berburu oleh-oleh. Salah satu tempat favorit adalah Pasar Kakiyah. Pasar Kakiyah yang terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram ini dikenal sebagai pusat belanja murah meriah. Dari kurma, sajadah hingga perhiasan, semua tersedia di sini. Dan tentu saja oleh-oleh khas tanah suci jadi incaran utama jemaah haji Indonesia. Pasar ini juga menjadi tempat bagi jemaah untuk mengasah kemampuan tawar-menawar. Banyak pedagang di sini yang sudah fasih berbahasa Indonesia karena memang jemaah dari Nusantara adalah pelanggan setia. Selain harga yang terjangkau, beragam pilihan membuat jemaah betah berlama-lama. Tak jarang, satu koper penuh disiapkan hanya untuk oleh-oleh ini. Alhamdulillah setelah kita datang ke pasar ini banyak sekali beragamnya dan harganya pun murah-murah. Oh, tadi saya beli sajadah Raudhah, sajadah yang lain, ada coklat-coklatan, ada sorban, ada gamis dan lain, pokoknya banyak sekali ragamnya. Selain harganya murah di sini, alhamdulillah di sini pedagangnya juga ramah dengan bisa berbahasa Indonesia sehingga kita juga mudah untuk berkomunikasi, menawar khususnya kalau orang Indonesia gitu supaya harganya mendapatkan harga yang murah. Seru sih, dan yang pinter nawar sih dapat banyak, dapat murah-murah, semua serba ada, udah kayak Tanah Abang aja gitu. Banyak, ada gamis laki-laki, jubah, abaya, ada sorban, banyak, coklat, kurma, bahkan emas juga ada. Oh, alhamdulillah kalau di Kakiyah itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Untuk harganya gimana tadi di sana? Harganya pinter nawar, dapat harga murah. Setelah selesai berbelanja, para jamaah kembali ke hotel untuk bersiap melanjutkan perjalanan spiritual ke kota Nabi Madinah. Haji Fardiansah, Mekah, Arab Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.